Jurnal, eliminasi income from S, dividen, mengembalikan investment ke saldo awal. Gimana sih ya? 2023? Income from S-nya di debit Ya, karena ini sebesar kredit. 954. Betul. Income from S-nya di debit sebesar? 954. Oke. Kemudian apa lagi? Investment in S di Ya. kredit. Kenapa kok di kredit? Soalnya dia selisihnya di debit. Betul, sebesar? 954 juga. Iya. Lalu kurang satu akun lagi, ini kebetulan sudah balance, tapi harusnya nolnya itu dikasih nama apa? Dividen in S. Nah, Dividen S. Shirley, kenapa kok dividennya kebetulan nol semua? Apakah kamu masih Soalnya ingat tadi? soalnya di soal dibilang dividennya nggak dibagikan. 2022 tidak dibagi, 2023 juga 2023 juga tidak nggak dibagi. dibagi. Andai kata dibagi, Share, dividen itu harusnya bisa kita cross check ya. Berapa persen dikali dividen? Dikali kepemilikan kita. Iya, berapa Jadi kepemilikannya P 90%. terhadap S tadi? Berapa? 90%. Oke, betul sekali. Kebetulan ini dividennya 0, makanya 0 dikali 90% hasilnya ya 0. Oke, jurnal kedua ya. Kalau masih lupa ini saya tunjukkan, biar jadi ingat sekarang. Ini loh jurnal yang kedua. Mencatat tentang NCI share, terus ada laba dan dividen untuk NCI. Siap-siap Shirley, saya bantu. Ayo. NCI share itu rumusnya nanti kan ada hubungannya sama net income. Apa sih rumusnya NCI share? Rumus NCSR itu kepemilikannya 10% Kenapa kok bisa dikali 10%? Ayo. 10% soalnya mau nyari yang minoritasnya kan, Bu? Oh, kita punyanya 90%, berarti minoritasnya 10%. Lanjut, Ya. 10%-nya dikalikan dengan? Nah, 10% itu dikali Heeh. dalam kurun net income kurang di amortisasi EKO-BV. Ya, bukan Eko BV tapi Evo BV kan ya. EVO-BV. Nah, kemudian amortisasi Evo BV-nya dibuat mudah hari ini 0 karena tidak ada Evo BV. Nah, net income-nya kenapa tidak bisa menggunakan harusnya tahun 2022? Net income itu sebesar 750.000. Kenapa? Kalau upstream kok nggak bisa? Oh, itu Kenapa Bu, ayo? unrealized Pintar. dikurangi Ada unrealized hubungannya? profit. Ya. Itu kalau di chapter yang lalu ya, waktu kita belajar inventory, Ya. PPE, itu ada hubungannya dikurangi unrealized ditambah realized. Perhatikan yang hari ini. Net income-nya harusnya 750.000 kan? Tadi gain Iya, apa Bu. loss obligasinya? Obligasinya tadi loss. Bagus. Ingat ya, kalau loss dikurang, kalau gain ditambah. Lalu amortisasinya loss menambah, kalau amortisasinya gain berarti mengurang. Nah, itu yang kalian perhatikan. Mari kita ingat bersama ya, Orin. Berapa loss-nya obligasi? Ingat nggak kalau saya tunjukkan seperti ini? Atau saya tunjukkan di sini, berapa loss-nya? Lossnya 300. Pakai yang utuh ya, 300.000 sebelumnya dikali dengan kepemilikan. Terus amortisasinya berapa? Kan setiap tahun selalu rata itu. Berapa? Amortisasi setiap tahun 54.000. Jangan yang dikali, pakai yang utuh. Jadi loss-nya utuh 300, amortisasi utuhnya Oh, berapa? berarti 60.000, Bu. Bagus sekali. Jadi perhatikan itu teman-teman baik-baik. Dikurangi loss sebesar berapa tadi? 300. Ditambah amortisasi loss sebesar 60.000. jadi 750 dikurang 300 ditambah 60 hasilnya adalah 510. 510. Nah, net income-nya diganti jadi 510. Seperti ini. Sehingga NCI share-nya 10% kali 510. Tidak ada dividen ya, karena tidak ada dividen. Kalau teman-teman ada dividen, ini harusnya dikali 10%. Karena nggak ada dividen, mudah sekali, dividennya 0, sehingga selisihnya langsung bisa dialokasikan namanya adalah NCI. NCI. Bagus, namanya itu NCI. Oke, bagus, Orin, lanjut 23-nya. NCI share, dividen NCI-nya kan sama. Mari kita hitung NCI share dulu. Ingat ini adalah upstream. Kalau upstream, apa tadi yang pengaruh? Net income-nya. Net income-nya kita harus cari dulu ya. Net income untuk tahun 2023 berapa?
Selama tahun 2023 net income sebesar? 750. Loh, yang Enggak. 750 2022. 1 juta. 1 juta. Tapi jangan langsung gunakan 1 juta. Kalau downstream, gunakan 1 juta. Kalau upstream, jangan. Gimana? Dikurangi loss, kemudian ditambah dengan amortisasi Amortisasi loss. loss. Loss-nya tadi berapa? 300.000. Amortisasinya tadi berapa? 60.000. Nah, perhatikan Flavia. Loss itu hanya diakui 1 kali saja pada saat tahun pertama. Tahun berikutnya, loss-nya itu sudah tidak ada. Jadi tinggal lanjutkan amortisasi saja. Amortisasinya tadi berapa? 60.000. 60.000, 1 juta, tambah 60.000 berarti 1 juta. 1.060.000. Silakan dikalikan dengan 10%. Berarti NCI-nya 10% kali 1.060.000. Dividennya kebetulan tidak ada. Kalau misalnya ada, jangan lupa dikalikan dengan 10%. 10% minoritas. Kemudian selisihnya disebut dengan NCI. Flavia, jurnal ketiga saya copy pastekan dulu. Ada 5 akun di jurnal yang ketiga. Yang ini tidak ada bedanya antara upstream atau downstream. Flavia, return earning sama common stock-nya masih ingat nggak dari mana? Return earning 1.250.000. Sebentar, kita kembali ke atas. Return earning-nya bagus 1.250.000. Common stock-nya? 10 juta. Oke. Jadi return earning itu pertamanya 1.250.000, kemudian common stock-nya 10 juta. Tahun depannya yang selalu sama apa? Sebentar. Tahun depannya itu Betul, yang selalu sama adalah common stock. Common stock-nya berarti kan 10 juta. ya, Kalau return earning rumusnya apa? Tahun lalu 1.250.000. Apa yang bisa menambah return earning? Apa yang bisa mengurangi return earning? return earning itu Yang bisa menambah adalah net income, income. Yang bisa mengurangi adalah dividen. bagus. Yang digunakan adalah data tahun lalu loh ya. Jadi kalau sekarang 2023, lihat net income sama dividennya 2022. Masih ingat tadi, net income-nya 2022 berapa tadi? Net income-nya 750. Dividennya tahun lalu? 0. Betul, tidak bagi dividen. Sehingga 2 juta di sini. Oke, betul, Flavia. Ini amortisasi eksasnya berapa? Gampang loh hari ini itu. Tadi kan nggak ada FOBV, nggak ada tabel amortisasi ekses. Berarti amortisasi eksasnya? 0. 0, nggak ada. Lanjut, investment in S. Dapat dari mana? Ayo, investment. Investment in S dapat dari itu tabel D yang awal Betul. ditambah kertas kerja yang chapter 7. Bagus sekali. 10.125 itu untuk yang tahun 2022 awalnya. Coba cek. Tahun 2022, jurnal chapter 7 ada yang investment in S di debit atau di kredit nggak? Enggak. Ada. Ada nggak? Coba perhatikan di sini ya. Karena nggak ada ya berarti 10.125. Perhatikan tahun kedua. Ayo Jess, 2023 investment in S-nya berapa? Awal tahun 10.584. 10.584. Kemudian kita perhatikan jurnal kertas kerjanya chapter 7 yang di tahun 2023. Mana yang ada investment in S-nya? Itu terminasi bond payable. Sebutkan berapa investment in S-nya? 162.000. Nah, ini kan di debit, berarti plus atau minus? Plus. Plus, bagus. Kemudian ada lagi? 54.000 plus. Ya, sudah. Itu yang memberikan efek ke investment in S ya. Kita cek terakhirnya NCI. NCI itu 10% kali implied value. Bagaimana kita ngeceknya? Minggu lalu masih ingat? Itu implied values dari investment in S dibagi kepemilikan berapa? 90%? 70%. Soal ini berapa ya, Bu? Kalau minoritasnya 10, berarti kepemilikannya 90. Ya, 90. Nah, Iya. jadi 10% kali? Kali
Ya, 10.125.000 dibagi. dibagi 90%. Oke. Tahun depannya berarti gimana? 10% kali 10.800.000 dibagi ya 90%. dibagi 90%. Nah, teman-teman, kita coba buktikan. Tahun pertamanya sudah benar. Nah, kita lihat tahun keduanya. Kalau sampai betul, berarti memang kita sudah betul ya. Memang terakhirnya balance. Nah, kalau seperti ini kita lega, berarti kita betul. Jurnal alokasi dan amortisasinya tidak ada kali ini. Kenapa? Seperti yang minggu lalu, karena tidak ada unamortized excess. Selesai, sudah. Ada yang